Dan kita bahas buku LKS-nya halaman 49. Halaman 49 ya. Tentang marah, fasik dan pilih kasih. Yang mana? Yang tadrib ya. Yang tadrib dulu ya. Marah. Cara menghindari marah yang pertama yaitu dengan cara apa? Berwudu, membiasakan diri memaafkan orang lain. Apalagi cara menghindari marah? Banyak berzikir, berwudu ya, berwudu, banyak berzikir, membiasakan diri memaafkan orang lain. Terus apa lagi? Jika marahnya sedang berdiri, maka segera duduk. Kalau lagi marah dalam keadaan berdiri, supaya hilang marahnya, duduk. Ya, kalau masih nggak hilang, wudu. Ya, itu yang kalian lakukan ketika marah. Fasik. Ya, apa fasik? Fasik itu meninggalkan apa? Larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah. Tidak mau melaksanakan larangan Allah karena sebab malas dan lain sebagainya. Apa yang harus dihindari supaya kita tidak malas untuk melakukan ibadah? Maka yang kita lakukan adalah satu, apa? Banyak berteman dengan orang yang soleh. Apalagi rajin beribadah. Apalagi berteman dengan orang soleh, rajin beribadah. Ya, menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat maksiat atau tidak meniru perbuatan orang lain yang tidak baik. Ya, tidak meniru perbuatan orang lain yang tidak baik. Itu cara menghindari fasik. Kemudian nomor 3, pilih kasih. Bagaimana cara menghindari agar tidak pilih kasih? Bersikap adil kepada orang lain, tidak merendahkan orang lain, menghormati orang lain, memahami kekurangan orang lain. Apalagi membiasakan diri membantu orang lain. Banyak ini ya. Pilih kasih, bagaimana agar tidak pilih kasih. Dan jangan lupa agar untuk selalu tetap berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu dapat menghindarkan diri kita dari amarah, dapat menghindarkan diri kita dari sikap fasik, dapat menghindarkan diri kita dari pilih kasih. Itulah manfaat daripada berzikir. Jadi berzikir terserah zikir apa. Zikir artinya mengingat. Siapa yang diingat? Allah. Dengan apa mengingat Allah? Dengan bertasbih, beristighfar. Ya, jadi kalau orang itu selalu berzikir, maka dia akan ingat ya, akan ingat apa yang menjadi larangan Allah dan akan ingat apa yang menjadi perintah Allah. Itulah manfaat orang berzikir. Kenapa? Ketika kita selalu berzikir, selalu ingat kepada perintah Allah dan larangan Allah, karena orang yang berzikir itu hatinya hidup, ya. Orang yang berzikir itu hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, maka akan terarah setiap tindakan dan perbuatannya, karena hatinya hidup. Tapi kalau hatinya mati, maka itu mudah untuk terpengaruh dari perbuatan yang tidak baik. Contoh, seperti kalian lihat, tahu yang namanya ikan. Ikan di laut, air laut rasanya apa? Asin. Tapi ketika kalian menangkap ikan di laut, kemudian goreng ikan tanpa garam, asin enggak ikannya itu? Enggak. Kenapa? Karena ikan itu di laut tidak dalam keadaan mati.
ketika di laut hidup, sehingga tidak membuat daging ikan asin walaupun hidup di air asin. Kenapa? Karena ikan yang hidup tidak akan mudah terpengaruh dengan air asin. Tapi kalau kalau ikan yang sudah mati itu mudah terpengaruh oleh air asin. Kalau nggak percaya kamu, silakan tangkap ikan, kemudian ikannya sudah mati, ya, ikannya sudah mati, baru dikasih garam, maka ikannya itu akan menjadi ikan asin. Ya. Jadi ikan asin itu ikan yang sudah mati kemudian direndam dalam air garam. Jadi kalau ikannya itu mati, mudah terpengaruh dengan air garam sehingga jadilah ikan asin. Tapi kalau ikan yang hidup nggak akan asin dagingnya. Tapi kalau ikan yang sudah mati terendam di dalam air laut, maka akan menjadi ikan asin. Sama dengan manusia, kalau hatinya hidup maka tidak akan terpengaruh dengan perbuatan tidak baik. Tapi hatinya kalau mati, maka dia akan selalu mengikuti apa yang dilakukan temannya walaupun itu jelek. Mudah terpengaruh dengan perbuatan teman yang tidak baik. Itulah hati yang mati. Oleh karena itu jaga hati ini jangan sampai mati. Kenapa? Kalau hati ini mati akan terpengaruh dengan perbuatan jelek. Bagaimana caranya hati supaya tidak mati? Banyak berzikir kepada Allah. Nah, sekarang yang di bawahnya uraian jelaskan cara menghindari marah. Sudah tadi ya, dengan banyak berwudu, ya, menjaga wudu. Ketika kalian wudu kemudian kentut, wudu lagi, kemudian kencing, wudu lagi, kemudian tertidur, wudu lagi, kemudian tersentuh teman sejenis tidak sejenis, ya, bersalaman dan sebagainya, wudu lagi. Jadi jangan sampai ada senggang waktu untuk tidak punya wudu. Itu cara menghindari marah. Kemudian yang nomor 2, apa akibat bagi orang yang mudah marah? Akan apa? Orang mudah marah itu akan emosional. Pikirannya itu tidak akan jernih. Ya. Orang yang suka marah itu perbuatannya itu nggak masuk akal. Ya. Kenapa? Karena orang yang sedang marah otaknya itu mengkerut begini. Jadi nggak cerdas. Ya, makanya ketika ada masalah, jangan masalah itu diselesaikan dengan amarah. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kenapa? Kalau masalah itu diselesaikan dengan kepala dingin, maka otak ini akan mengembang sehingga ada solusi. Ya. Permasalahan itu akan cepat terselesaikan ketika diselesaikan dengan cara yang baik, tidak dengan amarah. Dilakukan dengan musyawarah, wasawirhum. Jadi kalau ada masalah silakan bermusyawarah, dirembuk bagaimana jalan yang terbaik. Jangan egois, menangnya sendiri. Kemudian nomor 3, jelaskan sebab-sebab seseorang dinyatakan fasik. Ya, bagaimana sebab-sebab seorang dinyatakan fasik? Orang dikatakan fasik apabila meninggalkan larangan Allah. Contoh, malas tidak sholat, apalagi tidak puasa karena alasan perutnya nggak kuat, nggak sholat subuh karena alasan ngantuk, dingin. Itu salah satu orang yang fasik. Bukan berarti dia tidak yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi keyakinan itu masih kalah dengan rasa dingin, masih kalah dengan rasa kantuk, masih kalah dengan rasa lapar, sehingga apa yang menjadi perintah Allah diabaikan. Itulah sebab-sebab kenapa orang dinyatakan fasik, karena dia melanggar apa yang telah diperintahkan Allah dan juga melakukan apa yang dilarang Allah. Seperti apa melakukan yang dilarang Allah? Seperti mengganggu temannya. Kalian tahu kalau mengganggu teman dosa, tapi masih ganggu temannya. Kalian tahu
Kalau berbohong itu dosa, masih berbohong, itu namanya fasik. Sudah tahu mencuri dosa, malah pinjam punya temannya nggak bilang-bilang, itu namanya mencuri, gasap. Itu tidak boleh dilakukan. Itulah salah satu beberapa ciri tentang pernyataan fasik. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan pilih kasih? Apa pilih kasih? Pandang bulu, memilih-milih teman. Kalau temannya bukan anak orang kaya, nggak dijadikan teman. Kalau temannya itu tidak punya pikiran atau bodoh, misalnya, kamu bodoh, kemarin aja nggak naik kelas, nggak dijadikan teman. Itu nggak boleh. Justru teman yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata harus ditemani, dibantu, diajari, ya, bukan malah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan pilih kasih ini yaitu memilih-milih teman yang kaya, membeda-bedakan teman antara kaya dan miskin. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Jadi pilih kasih ini memang perbuatan yang tidak baik. Ini harus dihindarkan. Ini harus dihindarkan karena orang yang pilih kasih itu dia pasti ada udang di balik batu. Berteman harus tulus. Jangan sampai karena ada ini dan itu. Karena ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek katanya. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian nomor 5, sebutkan contoh bentuk menghindari perilaku pilih kasih dalam kehidupan sehari-hari. Contoh agar kita terhindar dari pilih kasih. Maka apa? Bersikap adil. Tidak membeda-bedakan teman karena status sosial. Ya, tidak membeda-bedakan teman karena status sosial. Karena anaknya orang tidak punya sehingga tidak dia jadikan teman. Dimarginalkan, dicemooh, dihina, tidak diajak bermain. Itu yang tidak dibolehkan. Itu namanya tidak adil, dia yang termasuk pilih kasih. Ini yang harus dihindari. Jadi bagaimana cara menghindari pilih kasih? Maka kita harus bersikap adil, memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati, membiasakan diri membantu orang lain. Jangan sampai membiasakan diri menghina temannya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi supaya hati kita, perbuatan kita itu dapat bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai berbuat yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik itu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi kamu jangan ngaku orang yang baik kalau belum memberi manfaat kepada temannya. Ada teman yang ngangkut bangku, kamu diam, itu bukan orang baik namanya. Temannya tidak punya buku, nggak dikasih pinjaman, itu bukan teman yang baik. Jadi teman yang baik itu selalu bermanfaat kepada orang lain. Yang dicontohkan Nabi rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu membawa kasih sayang. Apa? Itulah cara untuk menghindari sikap pilih kasih, supaya kita tidak terjangkit penyakit pilih kasih. Maka tebarkan kasih sayang. Salah satu diantaranya menebarkan kasih sayang, mengucapkan salam ketika bertemu, mengucapkan salam ketika akan berpisah, mengucapkan salam ketika bertamu, dan lain sebagainya. Itu bentuk cara agar kita menciptakan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang halaman 51 sudah dikerjakan.